kita akan lihat kemungkinan kamu bertemu dengan jodoh di tahun ini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kali ini adalah bertemu jodoh di tahun 2021, mungkinkah? Jadi kita akan lihat kemungkinan kamu bertemu dengan jodoh di tahun ini. Apakah mungkin atau bagaimana? Di depan kamu sudah ada 3 gambar yang bisa kamu pilih. Kamu pilih satu saja, pakai intuisi kamu. Pilih gambar yang paling memanggil hati kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke gambar pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, kita akan lihat bagaimana kemungkinan kamu bertemu dengan jodoh di tahun 2021. Aku simpan ini dulu, aku akan lihat dari tarotnya. Ada Three of Cups di sini sebagai kartu utamanya. Kalau dari kartu ini, sangat mungkin ada 2 sih, 50-50. Ada di sini yang energinya lebih ke berteman aja dengan dia, atau mungkin di sini kamu akan bertemu dengan jodoh kamu melalui teman-teman kamu. Mungkin kamu dikenalkan lah oleh sahabat kamu. Mungkin sahabat kamu punya sahabat, dikenalkan, terus pertamanya ya mungkin cuma sekedar kenal, tapi lama-lama rasanya nyaman dan jatuh cinta, kayak gitu. Atau di sini bisa juga Three of Cups juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan reuni. Jadi mungkin aja di tahun 2021 ada sebuah kegiatan yang mana nanti kamu akan bertemu dengan teman-teman lama kamu, teman SD, teman SMA, kuliah, kayak gitu, yang awalnya biasa aja tapi lama-lama, wah kok sekarang ketemu lagi dia makin keren, kok kayaknya aku jadi naksir sama dia, kayak gitu juga bisa. Atau memang di sini awal mula dari kisah cinta kamu sangat mungkin dari persahabatan dulu sih, yang memang nggak ada niat buat pacaran, nggak ada niat buat jatuh cinta, tapi lama-lama rasa itu ada, kayak gitu sih yang bisa aku rasakan ya. Akan kita lihat keterangan selanjutnya. Ada The Magician, The World, Knight of Wands. Oke, kalau dari sini sih yang bisa aku katakan ya, The Magician. Di sini lebih kepada hubungan ini bisa menjadi tricky, dalam artian gini, kamu dan dia lebih ke saling tertariknya karena kamu melihat dia punya banyak hal yang kamu itu jadi terpesona. Mungkin dari cara bicara dia, penampilannya mungkin, cara dia bertahan hidup dan sebagainya, itu membuat kamu terpesona sama dia. Dia bisa menjadi orang yang membuat kamu bener-bener mencurahkan perhatian kamu seluruhnya ke dia, karena dia sangat memesona kamu. Ada vibrasi antara kamu dan dia yang kalian berdua yang merasakannya, kayak gitu. Tapi mungkin di satu sisi lainnya adalah hubungan ini bisa sangat tricky karena The Magician ini dia adalah seorang performa atau di sini pesulap ya, yang punya banyak trik-trik rahasia. Jadi di sini kamu sih nanti yang lebih bisa punya banyak waktu untuk menebak apakah dia ini memang sehebat tampilannya, sehebat yang dia ceritakan atau diceritakan teman-teman kamu, atau ada hal-hal yang bisa kamu gali lebih dalam mengenai dia, gitu sih intinya. Jadi memang sebaiknya berteman dulu aja, jangan ada rasa terlalu yang mengharap gimana, dinikmatin aja prosesnya, berkenalan dengan dia, dia kenal sama kamu, kayak gitu. Kalau memang kamu melihat ternyata dia setulus itu, ya udah silakan dilanjutkan hubungannya. Kalau memang kamu punya rasa suka ke dia, dan begitu pun sebaliknya. Lalu di sini ada The World yang menandakan ada sangat banyak kebahagiaan ketika kamu bersama dengan dia. Kebahagiaan di sini kamu nggak hanya bahagia ingin tampil cantik atau tampil keren di depan dia untuk menarik perhatian dia, tapi di sini lebih kepada kamu yakin dengan diri kamu. Kamu pede dengan diri kamu, kayak gitu. Ya katakanlah mungkin ya nggak secakep artis-artis Korea yang keren dan ganteng-ganteng itu, tapi kamu pede dengan diri kamu. Kamu pede, kamu bisa membuat dia juga jatuh cinta ke kamu. Itu sih intinya. Tapi intinya di sini adalah overall mengenai sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kamu bertemu dengan dia, mungkin rasanya biasa aja, pingin jadi sahabatan dulu aja, tapi lama-lama ada rasa ketertarikan antara kamu dan dia yang membuat kamu bener-bener, oh kayak gini rasanya jatuh cinta, oh kayak gini rasanya dicintai lagi, kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia. Dan ini bisa menjadi sebuah
apa ya, mungkin ini bisa menjadi kisah cinta terakhir kamu, dalam artian sangat mungkin menuju ke jenjang yang lebih serius, karena kartu The World ini adalah kartu terakhir dari Arkana Mayor kayak gitu. Jadi ya, kalau memang ini adalah tambatan hati terakhirmu, ya mudah-mudahan aja ini sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang kamu harapkan kayak gitu. Lalu di sini ada Knight of Wands, lebih kepada gini ya, di satu waktu kamu happy dengan kehadiran dia, tapi di satu waktu kamu masih memikirkan orang yang dulu pernah ada di hati kamu kayak gitu. Bisa mungkin mantan kamu, mungkin kamu masih teringat dengan ya mungkin trauma-trauma kamu mengenai kisah cinta kamu, kisah cinta keluarga kamu, apapun yang kadang membuat kamu meragu di sini kayak gitu sih intinya. Jadi di satu sisi ada rasa ingin banget bersama dengan dia, bener-bener serius sama dia, tapi di satu sisi ada hal-hal yang sepertinya masih harus kamu relakan, masih harus kamu lepaskan kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kamu akan sedikit terhambat jalannya menuju hatinya kayak gitu. Jadi di sini sih intinya kamu bisa kok healing diri kamu, memaafkan yang sudah berlalu, ngasih kesempatan ke diri kamu untuk mengenal dia, begitupun sebaliknya kayak gitu. Dan lebih dari itu, Knight of Wands adalah prajurit yang dia kecepatannya luar biasa ya, unsurnya dia udara kayak gitu, api, aku lupa, tapi di sini dia pergerakannya cepet banget. Jadi sangat mungkin sih di sini meskipun awalnya mungkin slow gitu ya, temenan aja dulu, tapi ketika niat kamu sudah serius, kamu sudah yakin dengan niat kamu, dia pun juga sebaliknya, sepertinya ada pergerakan yang cukup cepat dari hubungan kamu dan dia kayak gitu. Dan ya mengenai perjuangan udah pasti, karena kartu Knight itu lebih kepada perjuangan, bagaimana kamu dan dia akan berjuang di hubungan ini. Jadi apakah ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan jodohmu? Ada, dinikmatin aja momennya, itu sih intinya. Lalu di sini kartu oracle-nya adalah do something for someone. Jadi nanti kalau misalnya memang kamu sudah yakin nih, sepertinya aku emang jatuh cinta sama dia kak, sepertinya dia juga suka sama aku kak kayak gitu, tapi aku belum yakin, gimana dong gitu ya, kamu kasihlah perhatian ke dia. Kalau kamu udah punya kontaknya dia, ya sering-seringlah buka obrolan lah ya. Kalau misalnya kamu cukup canggung hanya tiap hari menanyakan udah makan, udah ngapain gitu kan, kadang-kadang canggung, mungkin kamu bisa tanyalah ke dia, kamu hobinya apa. Kalau dia suka nonton film dan kamu juga suka film, ya buka obrolan mengenai hal-hal yang begitu, yang mungkin santai-santai aja dulu, kasih perhatian ke dia. Atau mungkin kalau mungkin someday dia ulang tahun, kamu ngecapin lah selamat ulang tahun, bisa juga ngasih kado, gak perlu yang mahal-mahal, tapi sebagai bentuk perhatian kamu. Atau apapun lah ya yang anak-anak zaman sekarang lakukan ketika gebetannya sedang merayakan sesuatu, bentuk perhatian yang seperti itu kayak gitu. Lalu di sini ada listen with your heart. Ya sih, kalau memang kamu masih ada keraguan karena masih membanding-bandingkan orang baru ini dengan ya mungkin mantan kamu, mungkin kamu masih harus healing dengan perasaan kamu, di sini sih lebih kepada dengarkan kata hati kamu. Karena biasanya hati kamu tuh yang paling tahu sih, kamu emang bener-bener jatuh cinta atau sekedar terpesona sesaat oleh ketampanan dia, kecantikan dia, keluar biasaan dia, mungkin dia punya bisnis dan sebagainya kayak gitu. Jadi tanyakan ke hati kamu. Kalau memang iya, ya sudah, kamu bisa do something for someone, bisa punya aksi, bertindak untuk meyakinkan perasaan kamu dan menyatukan apakah dia juga suka sama aku ataukah bagaimana, apakah aku jatuh cinta sendirian aja, kayak gitu sih intinya itu. Jadi ya bolehlah sekali waktu kamu curhat dengan teman kamu mengenai perasaan kamu, enaknya gimana ya, kayak gitu. Dan ya lebih dari itu, kamu nanti yang paling mengerti apakah ini orang yang tepat atau bagaimana. Ya sering-seringlah ngobrol dengan hati kamu. Jadi jatuh cinta, emang sih jatuh cinta tuh logika juga main, hati juga main, tapi sekali waktu ya dengarkan kata hati kamu, karena biasanya hati itu yang paling sering menuntun kamu untuk hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, tapi tetap pakai logika. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar pertama, kalau nanti memang iya kamu bertemu dengan seseorang, aku akan sangat senang kalau kamu cerita ke aku di kolom komentar. Oke? Dan sementara ini kalau kamu merasa cocok dengan readingku, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar nomor 2, kita akan lihat kemungkinan kamu bertemu dengan jodoh di tahun 2021. Aku akan simpan ini dulu, aku akan masuk ke tarotnya. Apakah ada kemungkinan?
Ada banget. Di sini ada Page of Cups sebagai kartu utamanya ya. Page of Cups ini menandakan bahwa sangat mungkin kamu bertemu dengan dia yang masih muda. Jadi sangat mungkin kamunya masih muda dan jodoh kamu ini pun usianya nggak beda jauh lah dari kamu, kayak gitu bisa. Dan di sini Page of Cups dia adalah sosok yang bisa memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Jadi di sini sangat mungkin sih, mungkin awalnya dari persahabatan dulu, atau mungkin awalnya kamu nggak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi rasa nyaman yang kamu berikan ke dia, perasaan nyaman yang dia berikan ke kamu membuat kamu lama-lama menyadari bahwa ternyata aku jatuh cinta sama dia, kayak gitu. Dan lebih dari itu, Page of Cups ini juga bisa menjadi sebuah titik di mana nanti kamu akan merasakan betapa kenyamanan ini membuat kamu bisa menceritakan banyak hal. Di sini kamu nggak hanya menunjukkan baik-baiknya kamu, di sini kamu nggak hanya menunjukkan selalu cantik 24 jam buat dia ataupun selalu cakep ketika ada bersama dengan dia, tapi di sini kamu bisa menjadi dirimu seutuhnya tanpa kamu merasa khawatir dia ngejudge kamu atau dia ngejauh dari kamu, kayak gitu. Karena di sini Page of Cups lebih kepada romantisme yang nggak hanya romantis tapi juga pemahaman sebagai sahabat, kayak gitu juga bisa. Jadi kamu bisa cerita banyak hal ke dia, dia pun sebaliknya, kayak gitu. Lalu di sini aku lihat ada Nine of Cups, ada Six of Swords dan The Hierophant. Oke. Kalau di sini yang bisa aku lihat ya buat teman-teman yang memilih gambar kedua, ada banyak rasa nyaman. Seperti ku katakan tadi, ketika bersama dengan dia kamu gak hanya menunjukkan yang indah-indah aja pakai topeng untuk menunjukkan kamu luar biasa, tapi kamu juga bener-bener bisa nyaman menjadi diri kamu sendiri. Yang mungkin suatu saat kamu nangis aja di depan dia, kayak gitu. Dan kamu gak perlu ngerasa malu karena kamu tampak jelek ketika menangis di depan dia. Kamu juga bisa menceritakan banyak hal mengenai kekhawatiran hati kamu, mungkin trauma-trauma kamu di masa yang lalu, kayak gitu. Jadi bisa aku katakan calon jodohnya kamu ini bener-bener bisa jadi pendengar yang baik buat kamu, kayak gitu, yang nggak hanya ngasih romantisme bahagia happy, tapi juga seperti teman gitu loh. Jadi sebagai partner pasangan cinta iya, sebagai sahabat yang selalu mengerti, selalu ada di saat suka dan duka juga ada, kayak gitu. Itu sih menariknya buat teman-teman yang memilih gambar kedua. Lalu di sini ada Six of Swords yang menandakan sebuah pergerakan. Jadi sangat mungkin beberapa ya, nggak semua teman-teman di sini ada nanti yang akan harus terpaksa mengalami LDR. Mungkin perpisahan sementara ini karena tugas kantor, kuliah, atau apapun yang membuat entah dalam jangka waktu berapa lama terpaksa LDR, kayak gitu. Tapi di sini teman-teman aku lihat cukup berani, dalam artian teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa menjaga kesetiaan teman-teman, begitupun sebaliknya. Kamu yakin bahwa dia ini bisa setia dengan janjinya ke kamu, kayak gitu juga bisa. Atau di sini bisa menandakan bahwa sebuah pergerakan di mana kamu yakin bahwa dari kenyamanan yang dia berikan ini, kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dengan dia, kamu yakin bahwa visi misi kamu dan dia sama, kayak gitu. Sehingga kamu semakin yakin untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi mulai memperkenalkan antar keluarga, kayak gitu juga bisa di tahun 2021 nanti, kayak gitu yang bisa aku lihat. Lalu di sini ada The Hierophant, ada dua di sini. Kabar baik atau yang kurang baik ya. Kabar baiknya dulu deh. The Hierophant ini bisa menjadi sebuah kartu yang bisa menyimbolkan sebuah pernikahan, penyatuan dua orang dalam ikatan agama, bisa kayak gitu, bisa banget. Jadi sangat mungkin emang kamu menemukan soulmate-nya kamu atau bener-bener partnernya kamu yang nggak hanya happy-happy tapi bener-bener berbagi segala-galanya, sedih-sedihnya, nggak enaknya gitu, udah dibagi bareng-bareng dan yakin bahwa visi misi kamu ke depannya sama, sehingga nggak menutup kemungkinan pernikahan itu ada entah di tahun 2021 atau mungkin menuju sebuah pernikahan, sudah menuju ke sana lah, kayak gitu. Tapi di sini kabar nggak enaknya adalah kadang ini sebagian teman-teman nanti selain LDR juga kemungkinan besarnya adalah di sini ada hal-hal yang harus kamu deal dengan dia, karena sangat mungkin antara kamu dan dia ada perbedaan besar yang cukup memusingkan atau menjadi pikiran kamu. Kalau di sini sangat mungkin biasanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama,
suku, bangsa, beda negara, beda status sosial antara keluarga kamu, keluarga dia, beda strata pendidikan dan sebagainya. Sehingga ini biasanya menjadi concernnya para orang tua, kayak gitu. Ini yang membuat kamu, aduh, iya nggak ya, aku udah nyaman sama dia, udah bener-bener klop, tapi kok ada beda yang cukup mengganjal, kayak gitu. Dan ini menjadi PR kamu ke depannya. Tapi ini ingat ya, nggak semua, sebagian. Buat teman-teman yang memilih file kedua, gambar kedua, kayak gitu. Dan di sini kartu oracle-nya adalah back to what you love. Di sini sih aku lebih melihat kepada betapa bebasnya kamu dari, mungkin selama ini kamu menunggu kapan Tuhan akan mempertemukan aku dengan orang yang benar-benar bisa menerima aku, nggak hanya di saat aku baik, nggak di saat aku cantik atau ganteng doang, tapi benar-benar di saat aku lagi dalam kondisi terburuk di hidupku, kayak gitu. Dan pertemuan kamu dengan dia ini seperti kamu itu keluar dari sebuah hutan yang gelap, yang kamu ngerasa nggak ada harapan, tapi ketika dia hadir di hadapan kamu seperti bisa melihat sebuah tujuan yang luar biasa indah di depan kamu sana, yang mana kehadiran dia ini membawa kamu merasakan lagi cinta, kamu kembali mencintai diri kamu yang sebelumnya kamu ngerasa apakah aku layak dicintai, ternyata kamu sekarang mendapati bahwa ada orang yang bisa mencintai kamu setulus itu, yang membawa kamu ke kebebasan menjadi diri kamu sendiri, ke kebahagiaan, kehidupan yang lebih berwarna-warni, kayak gitu, yang bener-bener seperti yang kamu harapkan, yang seperti yang kamu mau, kayak gitu sih. Tapi apakah ada pertengkaran atau beda pendapat? Pasti ada, namanya dua orang bersatu pasti ada. Tapi kamu lebih banyak bahagianya di sini aku lihat. Lalu di sini ada demonstrate love. Di sini sih kalau memang nanti kamu dan dia betul-betul menuju ke jenjang yang lebih serius lagi pernikahan, di sini lebih kepada saling pengertian diperlukan ya. Karena di sini aku lihat emang kebahagiaannya luar biasa. Jadi pasangan yang romantis sepertinya aku lihat dua ini mirip ya sosoknya, gambarannya mirip. Jadi di sini emang kamu nggak hanya mengenai persahabat dua orang, romantisme, tapi juga persahabatan, tapi juga indah, manis gitu loh hubungan kamu dan dia, penuh dengan bunga-bunga yang ya seperti orang jatuh cinta pada umumnya lah, penuh dengan bunga-bunga indah seperti itu setiap hari, seperti ada nyanyian cinta yang mengiringi kemanapun kamu pergi, kayak gitu. Dan di sini sih lebih kepada kamu sekali waktu atau seringnya jangan hanya menuntut aku pingin begini, kamu juga harus mendengarkan maunya dia nih apa, kayak gitu. Jadi di sini diperlukan kompromi, adaptasi, komunikasi, kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa dipenuhi jatuh cinta, romantisme, bla bla bla, kamu lupa untuk saling berkomunikasi. Karena yang namanya jatuh cinta, awal-awalnya pasti romantisme, tapi ke belakang-belakangnya dan banyaknya setelah menikah, 80% isinya adalah komunikasi. Jadi mulai bangun komunikasi yang baik bersama dengan dia, kayak gitu. Aku yakin kamu bisa. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar nomor 2, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu emang bersemangat dengan ini semua, ya silahkan diaminin. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, kita akan lihat apakah ada kemungkinan kamu bertemu dengan jodoh di tahun 2021. Aku akan simpan ini dulu, aku akan mulai dari tarotnya. Apakah mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Di sini kartu utamanya adalah Ten of Cups yang menandakan ada rasa bahagia luar biasa ketika kamu bertemu dengan dia. Bisa saja dia orang baru, atau bisa aja dia orang lama ketemu lagi jatuh cinta, kayak gitu. Dan sangat mungkinnya di sini adalah cinta pada pandangan pertama, yang mana kamu dan dia ketemu langsung jeder, langsung yang wah, seperti tersambar-sambar dengan indah gitu loh intinya. Dan ada banyak harapan yang kamu lekatkan ke dia dan diri kamu. Jadi di sini kamu ketika pertama kali ketemu jeder jatuh cinta, langsung ada banyak harapan yang kamu bangun, yang kamu gambarkan mengenai dia. Aku nanti bersama dengan dia, yakin akan menikah, akan bahagia, akan berbunga-bunga dan sebagainya. Harapan kamu luar biasa, kayak gitu. Itulah kekuatan cinta pada pandangan pertama. Tapi kita akan lihat apa penjelasan selanjutnya. Ada the Fool di sini. Ada Seven of Swords. Oke.
lalu ada Three of Wands. Oke. Kalau di sini yang bisa aku lihat ada The Fool. Bukan berarti bodoh ya. The Fool ini adalah kartu pertama, pembuka Arkana Mayor, yang mana di sini bisa aku katakan pertemuan kamu dan dia ini, selain kamu dipenuhi harapan yang luar biasa tinggi terhadap dia, terhadap hubungan ini, di sini kamu siap untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu siap untuk berpetualang, memulai kisah cinta yang baru bersama dengan dia. Besarnya harapan kamu ke dia membuat kamu sangat berani mengambil resiko besar. Karena The Fool ini bisa aku katakan dia sangat mungkin di sini pengalamannya minim, mungkin dia mungkin dipandang remeh oleh banyak orang, tapi keberanian dan optimismenya dia luar biasa. Dan bisa aku katakan di sini kamu sangat-sangat berani untuk melangkah bersama dia tanpa banyak berpikir gimana kamu menyerahkan hatimu begitu aja ke dia, kayak gitu. Seluar biasa itu pertemuan kamu dan dia. Cuma di sini yang bisa aku katakan ada warning ya. Ini nggak semua yang memilih gambar ketiga, sebagian aja, tapi ini bisa jadi warning adalah ada Seven of Swords di sini. Kartu ini seringkali menjadi warning untuk berhati-hati di hal-hal yang berhubungan dengan cinta segitiga, affair, terbongkarnya sebuah rahasia yang nggak mengenakan, intinya gitu. Jadi di sini warningnya adalah ketika nanti teman-teman bertemu dengan seseorang, kamu pastikan dia ini single atau sudah punya pasangan, kayak gitu. Apakah dia ini memang tidak terikat pernikahan, atau waspadai jangan-jangan dia ini sudah menikah, jangan-jangan dia sudah punya istri, jangan-jangan dia sudah punya suami, atau bahkan mungkin sudah punya anak, kayak gitu. Jadi di sini jangan sampai kamu jatuh cinta luar biasa di awal bertemu, tapi ternyata orang yang sedang kamu jatuh cintain ini udah punya pasangan, sudah punya kehidupan dengan orang lain, kayak gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai dia tahu kamu jatuh cinta malah dia membohongi kamu, oh aku single, oh aku sudah bercerai, tapi ternyata dia masih berkeluarga atau sudah punya pacar. Hati-hati, kayak gitu. Dan ya kalau misalnya sebaliknya, kalau kamu mungkin nanti di 2021 sudah punya pasangan lah, entah pacar atau sudah ada pernikahan, kamu hati-hati ketika bertemu dengan seseorang. Karena di sini warningnya demikian, hati-hati dengan perasaan jatuh cinta sesaat dengan seseorang yang tiba-tiba hadir di hidup kamu. Waspada. Tapi di sini nggak semua, ini sebagian aja. Waspada. Kalau memang kamu jatuh cinta, pastikan dia memang single atau benar-benar sudah selesai dengan urusan perceraian dia, kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa bahagia jatuh cinta dengan dia bla bla bla, ternyata dia sudah ada yang lain, malah nanti kamu yang hati-hati dapat cap sebagai perebut pasangan orang, pelakor atau pebinor gitulah ya. Jangan sampai kayak gitulah ya. Itu sih intinya warningnya gitu ya. Lalu di sini ada Three of Wands yang menandakan ada sebuah pergerakan. Pergerakan di sini sangat mungkin jatuh cinta LDR, bisa aku katakan ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang jatuh cinta di sini sangat mungkin kebanyakannya sih karena aplikasi dating kayak Tinder kayak gitu, atau mungkin kenalan di sosmed kayak gitu ya, yang mana kamu harus semakin berhati-hati karena sepertinya dia orang jauh yang berbeda pulau, berbeda kota sama kamu, kayak gitu, yang mana kamu hanya bisa menatap dia dari kejauhan, yang mana kamu masih gelap untuk melihat siapa sih dia ini sebenarnya. Apalagi kalau kamu kenalnya dari sosial media atau daring tentang apa sih kencan online gitulah. Waspada, karena di sini biasanya sangat mungkin kamu hanya kenal dia, tapi teman-teman kamu nggak ada yang kenal dia, keluarga kamu nggak ada yang kenal dia, yang mana kamu nggak bisa memastikan 100% apakah yang dia katakan ke kamu itu benar atau enggak, kayak gitu loh. Mengerti kan maksudku? Ada banyak banget orang yang tertipu karena pacaran dari ya situs-situs kencan kayak gitu. Nggak semua, tapi ya mungkin ada di sini yang niatnya tulus baik, tapi kamu yang harus waspada. Jangan sampai kamu diporotin uangnya untuk seseorang yang nggak kamu kenal kayak gitu, atau mungkin kamu dibohongin dengan status dia yang sudah menikah atau bahkan punya anak tapi bilangnya single kayak gitu. Waspada.
ya. Tapi itu sebagian aja. Buat sebagian teman-teman yang lain di sini sangat mungkin sih bahagia, cinta pandangan pertama, tapi semuanya baik-baik aja. Asal kamu bisa memastikan dia beneran single apa gimana, kayak gitu. Dan ya kenceng sih di sini kekuatan LDR-nya. Jadi kalaupun nanti kamu, aku yakin kak dia single gitu ya, silahkan aja. Tapi aku harus berjuang dengan LDR ya. Semangat untuk menempuh jalur LDR kayak gitu ya, karena memang untuk teman-teman yang harus menempuh jalur LDR atau cinta jarak jauh ini tantangannya jauh lebih besar, memang kesabarannya, kesetiaannya, cibiran dari orang-orang dan sebagainya. Jadi kamu harus kuat di sini. Tetap ingat warningnya demikian ya. Dan di sini aku lihat oracle-nya ada rest and relaxation is essential. Di sini kamu diminta untuk santai aja menjalani hubungan ini. Kayak gitu ya. Di sini seperti aku bilang tadi, ledakan jatuh cinta kamu tuh luar biasa. Kamu melekatkan hati kamu luar biasa ke dia. Harapan kamu luar biasa. Tapi di sini kamu diminta buat slow down, santai aja, relax, nikmati momennya. Nikmati proses kamu kenal dengan dia. Nikmati prosesnya pelan-pelan kayak gitu ya. Karena apalagi kalau kamu kenalnya di sini dari online, dari sesuatu yang bukan dari lingkungan kamu, bukan dari pertemanan kamu, itu waspada. Karena semakin banyak orang gila yang niatnya nggak baik di dunia ini. Jadi kamu yang harus waspada, jangan sampai kamu jatuh cinta ke orang yang salah. Pastikan dia orang yang emang benar, emang tulus untuk saling menjadi pasangan yang serius ke depannya, kayak gitu. Jangan sampai kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang untuk orang yang niatnya nggak jelas. Itu intinya. Lalu di sini ada turn on your heart light. Jadi memang di sini kemungkinan teman-teman akan ada sampai di suatu kondisi di mana kamu harus merefleksikan lagi rasa jatuh cinta kamu ini ya. Jadi kalau emang nanti kamu someday menemukan, oh ternyata dia sudah punya pacar, ternyata aku ini jadi orang ketiga, atau ternyata dia sudah menikah, masih terikat pernikahan, ya kamu harus bisa pakai logika kamu dan hati kamu untuk memutuskan apakah hubungan ini akan kamu teruskan atau bagaimana. Karena di satu sisi ya jatuh cinta nggak pernah salah, cuma ketika kamu sudah mendapati kondisi bahwa ternyata dia masih terikat pernikahan atau sudah punya pasangan, ya kamu yang harus membuat sebuah keputusan kayak gitu. Apakah kamu akan meneruskan situasi seperti ini atau kamu ya sudahlah, sepertinya dia bukan buat saya, kayak gitu. Karena di sini yang aku lihat di kartu ini ada Dewa Neptunus di situ, yang bisa aku katakan bahwa ada banyak teman-teman di sini yang akan berhadapan dengan orang tua yang sepertinya kurang merestui hubungan kamu dan dia, terutama kalau status dia ini nggak jelas, dia ini siapa. Apalagi kalau misalnya orang tua kamu tahu, oh ternyata dia masih terikat pernikahan, bla 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 dan sebagainya, kayak gitu. Jadi hati-hati, warningnya sih kenceng banget di sini untuk sebagian teman-teman yang memilih gambar ketiga kayak gitu. Tapi selebihnya sih kalau memang kamu sudah yakin dia ini single, kak, yakin 100%, silahkan aja dinikmati hubungan ini, dinikmati rasa jatuh cintanya dan santai aja, intinya kayak gitu. Tetap pakai logika dan intuisi kamu. Ya, buat teman-teman yang memilih kartu gambar ketiga, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.